orang percaya akan binasa pada saat kematian kalau Yesus tidak dibangkitkan. Iman orang percaya pasti ada pada Mesias palsu. Mereka tidak akan memiliki penebusan atas dosa-dosa mereka. Mereka akan mati di dalam dosa mereka dan tidak ada pengharapan sama sekali. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada malam hari ini kita tiba pada episode yang ke-80 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Pentingnya Kebangkitan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua dari Kitab Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah lewat hari Sabat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, Maria yang dari kampung Magdala dan Maria lain yang tersebut itu pergi melihat kuburan Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu terjadi waktu salah satu malaikat turun dari surga dan menggulingkan batu penutup dari pintu kuburan. Sesudah itu dia duduk di atas batu itu. Tubuh malaikat itu bersinar terang seperti kilat dan pakaiannya putih sekali seperti awan putih. Para penjaga itu pun sangat ketakutan sampai mereka gemetar dan jatuh pingsan seperti orang mati. Lalu malaikat itu berkata kepada kedua perempuan itu, "Jangan takut. Saya tahu kalian sedang mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, karena seperti yang dia sudah katakan sebelumnya, dia sudah dibangkitkan Allah. Mari masuk dan lihatlah bekas tempat mayatnya diletakkan. Sekarang cepatlah pergi dan beritahukanlah kepada murid-murid seperti ini. Yesus sudah dibangkitkan dari kematian, dan sekarang dia pergi ke Galilea lebih dulu dari kalian. Kalian akan bertemu dengan dia di sana. Perhatikanlah berita ini yang sudah saya sampaikan kepadamu." Lalu kedua perempuan itu segera meninggalkan kuburan itu. Dengan rasa takut bercampur senang, mereka berlari untuk memberitahukan kami murid-muridnya apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba dalam perjalanan, Yesus menemui mereka dan berkata, "Salam." Dan mereka mendekatinya, sujud memegang kakinya dan menyembah dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan beritahukanlah kepada para pengikutku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan menemui aku." Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, menurut fakta dari keempat Injil, Yesus bangkit dari kematian setelah 3 hari dari peristiwa penyalibannya. Matius mencatat bagaimana para perempuan menemukan kuburan itu kosong dan diperintahkan oleh seorang malaikat untuk pergi memberitahu para murid yang lain yang belum tiba di kuburan pada waktu itu. Juga bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka saat dalam perjalanan. Secara keseluruhan, Perjanjian Baru mencatat 10 peristiwa penampilan kebangkitan Kristus yang berbeda sebelum kenaikannya ke surga. Arti penting kebangkitan Yesus bagi iman orang Kristen tidak bisa dilebih-lebihkan. Ini memiliki arti penting bagi orang yang belum percaya kepada Yesus. Itu juga memiliki arti penting bagi mereka yang beragama Kristen. Dalam pelajaran kita akan membahas pentingnya kebangkitan untuk orang yang tidak percaya dan juga yang percaya.
Untuk orang yang tidak percaya, kita perhatikan hal itu untuk memverifikasi ketuhanan Yesus. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Itu juga menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Hal ini untuk memverifikasi kebenaran Yesus. Yesus menubuatkan kebangkitannya dalam 3 kesempatan. Bisa dibaca di dalam Matius 16 ayat 21, 17 ayat 22 sampai 23, pasal 20 ayat 17 sampai 19. Jika Yesus mengatakan yang sebenarnya dalam menggambarkan penderitaannya dan kebangkitan, kemudian dia mengatakan yang sebenarnya dalam segala hal lain yang dia katakan, akankah Tuhan membesarkan pembohong? Tentu saja tidak. Karena itu ajaran Yesus berikut ini benar, bahwa dia berasal dari Bapa yang di surga dan mengucapkan kata-kata Bapa. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui dia, yakni Yesus Kristus. Darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa umat manusia. Dia datang untuk menawarkan hidup yang berkelimpahan. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya. Akan ada kebangkitan orang mati dan selanjutnya penghakiman. Pentingnya kebangkitan untuk orang yang tidak percaya akan sangat besar manfaatnya. Itu memaksa orang yang tidak percaya untuk berhadapan langsung dengan kenyataan dan kebutuhan untuk menerima ketuhanan Yesus. Kebangkitan Yesus bahkan lebih penting. Yang kedua, untuk orang percaya, seandainya jika Yesus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Khotbah para rasul menjadi kosong dan tidak berarti. Tidak ada gunanya memberitakan tentang pembohong atau orang gila. Iman kita akan menjadi sia-sia. Keyakinan kita kepada Kristus juga akan kosong melompong, tidak berarti. Karena iman kita ada pada pembohong atau pada orang gila. Jadi hal itu sangat useless, tidak ada artinya, sia-sia semuanya. Kemudian para rasul adalah saksi palsu. Mereka bersumpah bahwa Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Mereka mengaku menghabiskan 40 hari bersamanya setelah kebangkitan, makan dan minum dengannya. Tidak mungkin mereka tertipu atau salah. Baik mereka mengatakan yang sebenarnya atau mereka sengaja berbohong, penipu atau sebuah penipuan. Dan seandainya kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita masih di dalam dosa. Tidak ada yang dapat menolong kita. Itu akan menjadi pembohong atau orang gila yang mati di atas kayu salib. Tidak ada orang yang seperti itu yang bisa memberikan pengorbanan yang kudus dan tanpa celah. Orang percaya akan binasa pada saat kematian kalau Yesus tidak dibangkitkan. Iman orang percaya pasti ada pada Mesias palsu. Mereka tidak akan memiliki penebusan atas dosa-dosa mereka. Mereka akan mati di dalam dosa mereka dan tidak ada pengharapan sama sekali. Orang Kristen harus dikasihani karena kita percaya pada Mesias palsu. Karena iman kita kepadanya menuntun kita untuk menahan diri dari banyak kesenangan duniawi. Karena kita sering diejek dan dianiaya karena iman kita. Ternyata kita percaya kepada Mesias yang palsu. Nah, sekarang kita melihat poin. Jikalau Yesus benar bangkit, maka itu memverifikasi pembenaran kita. Jadi kita yang adalah orang berdosa, tetapi Yesus mati bagi kita dan kemudian bangkit, itu menggantikan status kita. Di atas kayu salib, Yesus melakukan yang namanya substitusi, menjadi korban pengganti. Seharusnya yang mati adalah diri kita sendiri, tetapi Yesus mati ganti bagi kita. Yesus menyatakan bahwa darahnya cukup untuk menebus kita. Dengan membangkitkan Yesus dari kematian, Tuhan menunjukkan penerimaan Yesus sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Sehingga akhirnya kita beroleh pembenaran dan kita memperoleh janji untuk hidup kekal. Ini menunjukkan kekuatan yang tersedia bagi seluruh orang Kristen di segala abad dan segala zaman. Dayanya, kekuatannya tersedia pada pertukaran kita
karena dia rela mati bagi kita, seharusnya kita yang mati, dan akhirnya kita yang beroleh hidup yang kekal. Sedangkan Yesus adalah anak Allah, maka dia dapat bangkit dari antara orang mati dan nanti akan hidup kekal bersama dan kita selama-lamanya. Jadi ada kuasa yang tersedia untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Misalnya Thomas yang tadinya tidak percaya, ingin melihat bukti mana tempat ditusuk tombak dan mana tanda paku di tangan dan di kaki. Akhirnya mereka yang skeptis pun akan diubah menjadi orang Kristen yang percaya kepada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan Kristus memberi kita harapan tentang kebangkitan sendiri. Kalau Yesus adalah orang sulung yang dibangkitkan, maka kita saudara-saudaranya pasti akan dibangkitkan pada zaman akhir nanti. Kebangkitannya memberi kita harapan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus dan Allah Bapa di surga, serta Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kita sembah. Terutama tentang kebangkitan orang percaya, itu membawa penghiburan yang besar sekali bagi kita semuanya. Kebangkitan Yesus menuntut kesetiaan kita. Setia yang penuh, setia yang full, bukan setia yang separuh-separuh. Kita harus setia kepada Allah yang kita sembah. Dia dibangkitkan dan kemudian ditinggikan menjadi Tuhan kita. Kita harus menyembah Tuhan Yesus. Jadi hidup dan pelayanan kita adalah miliknya, bukan milik kita sendiri atau milik keluarga kita. Kesimpulannya, dampak kebangkitan Yesus seharusnya tidak hilang dalam hidup kita. Sebagai peristiwa sejarah, hal itu memiliki implikasi yang kekal untuk orang yang tidak percaya dan juga untuk orang yang percaya. Orang yang tidak percaya perlu memeriksa bukti kebangkitan dengan cermat. Sifat kesaksian yang diberikan oleh para saksi. Tidak layaknya penjelasan alternatif untuk makam kosong, karena jika Yesus bangkit dari kematian, seseorang harus percaya kepadanya. Orang percaya tidak boleh melupakan pentingnya fakta kebangkitan. Apakah kehidupan kita menunjukkan bahwa kita melayani Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah bangkit? Apakah kita memiliki harapan kedamaian dan kekuatan yang menjadi kenyataan dan kuasa kebangkitannya yang diberikan kepada orang Kristen? Semoga kita tidak pernah melupakan arti penting kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur di masa Raya Paskah kita boleh memperingati bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup dan memberikan harapan untuk hari esok kita, sehingga kita pun tidak takut menjalani kehidupan kita, karena ketika kita menggantungkan hidup kita, kita bergantung kepada Allah yang kekal, yang memberikan keselamatan dan memberikan kehidupan kekal itu kepada kita. Dan bersyukurlah, kiranya Tuhan menyanggupkan kita untuk senantiasa bersyukur di dalam setiap musim kehidupan kita. Shalom.